Pernah nggak sih kamu tuh ngerasa sudah kasih pakan banyak ke bebek, tapi hasilnya kok nggak sebanding? Berat badan naiknya lambat, tapi biaya pakan terus jalan. Bisa jadi masalahnya tuh ada di satu hal penting yang sering diabaikan peternak, yaitu FCR. Kalau kamu peternak bebek pedaging dan ingin untung, kamu wajib banget paham ini ya. Halo guys, balik lagi bersama aku Bang Untio di channel Bermaknakan. Di video ini aku akan bahas mengenai FCR pada bebek pedaging ya. Kenapa ini tuh penting dan bagaimana cara memperbaikinya supaya usaha ternak kamu makin cuan. FCR atau Feed Conversion Ratio adalah perbandingan antara jumlah pakan yang dimakan bebek dengan pertambahan berat badannya. Artinya FCR ini menunjukkan seberapa efisien pakan yang kamu berikan diubah menjadi daging. Contohnya seperti ini. Kalau bebek menghabiskan 3 kg pakan dan berat bebek naik 1,5 kg, berarti FCR-nya adalah 2. Artinya, untuk menghasilkan 1 kg daging dibutuhkan 2 kg pakan. Di sini kuncinya sederhana. Semakin kecil angka FCR, semakin bagus. Karena itu berarti pakan yang kamu keluarkan itu lebih efisien. Dalam usaha ternak bebek pedaging, biaya terbesar itu biaya dari pakan. Bahkan bisa mencapai 60-70% dari total biaya produksi. Jadi kalau FCR kamu jelek, otomatis pakan jadi boros, biaya naik, dan keuntungan menurun. Tapi sebaliknya, kalau FCR kamu bagus, bebek bisa tumbuh lebih cepat dengan pakan yang lebih sedikit. Artinya apa? Kamu bisa panen cepat, biaya lebih hemat, dan keuntungan lebih besar. Makanya, peternak profesional sangat memperhatikan angka FCR ini sebagai indikator utama keberhasilan ternak. Faktor pertama yang sangat mempengaruhi FCR adalah kualitas pakan. Dalam ilmu nutrisi ternak, pakan yang baik harus mengandung protein, energi, vitamin, dan mineral yang seimbang. Protein berfungsi untuk membentuk otot atau daging, sementara energi digunakan untuk aktivitas dan metabolisme tubuh. Kalau protein kurang, pertumbuhan bebek jadi lambat. Di sisi lain, kalau energinya tidak seimbang, pakan tidak dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, ada juga ya namanya asam amino esensial seperti lisin dan juga metionin. Ini sangat penting ya untuk pertumbuhan. Kalau pakan kekurangan nutrisi ini, meskipun bebeknya makannya banyak, hasilnya tetap tidak maksimal. Faktor berikutnya adalah daya cerna pakan. Tidak semua pakan yang dimakan akan diserap tubuh. Pakan yang terlalu tinggi serat biasanya sulit dicerna oleh bebek. Akibatnya, nutrisi tidak terserap dengan baik, sehingga pertumbuhan terganggu. Di sisi lain, bahan pakan seperti jagung atau bungkil kedelai umumnya lebih mudah dicerna, sehingga bisa meningkatkan efisiensi pakan. Jadi, bukan cuma banyaknya pakan yang penting, tapi juga seberapa baik pakan itu bisa dicerna oleh tubuh bebek. Selain pakan, manajemen kandang juga sangat berpengaruh ya terhadap FCR. Misalnya suhu kandang yang terlalu panas bisa membuat bebek itu stres dan nafsu makannya menurun. Kemudian kepadatan kandang yang terlalu tinggi bisa menyebabkan persaingan makan dan meningkatkan stres juga. Air minum juga harus selalu tersedia ya, karena tanpa air yang cukup metabolisme tubuh bebek tidak berjalan dengan baik. Semua kondisi ini bisa membuat pertumbuhan itu terganggu ya, sehingga FCR menjadi lebih tinggi atau lebih buruk. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah genetik dan kesehatan bebek. Bebek unggul biasanya sudah memiliki kemampuan lebih baik dalam mengubah pakan menjadi daging. Sementara itu, bebek yang sakit akan menggunakan energinya untuk melawan penyakit, bukan untuk tumbuh. Akibatnya, pakan yang dimakan tidak menghasilkan pertambahan berat badan yang maksimal. Jadi, menjaga kesehatan ternak itu bukan soal mencegah kematian, tapi juga menjaga efisiensi pakan.
Kesimpulannya, FCR adalah kunci utama dalam menentukan untung atau tidaknya peternak bebek berdaging. Semakin kecil angka FCR, semakin efisien pakan yang digunakan dan semakin besar peluang keuntungan. Untuk mendapatkan FCR yang bagus, kamu perlu memperhatikan kualitas pakan, daya cerna, manajemen kandang, serta kesehatan dan genetik bebek. Kalau kamu merasa FCR di kandang kamu masih jelek, jangan buru-buru nambah pakan. Lebih baik evaluasi dari faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel Bermaknakan supaya kamu nggak ketinggalan tips dan ilmu peternakan lainnya. Sampai jumpa.